Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirna dengan NIM 2206050110017 dari kelas jaringan komputer base. Oke, jadi di sini saya akan membuat video tutorial yang berisi penjelasan tentang simulasi routing sesuai dengan digit NIM terakhir, yaitu NIM, NIM saya adalah 17, jadi digit NIM terakhir saya adalah 7. Maka saya mendapatkan simulasi routingnya dengan menggunakan algoritma routing BGP. Terus lalu di dalam video tutorial itu harus terdapat 2 poin penting, yaitu konfigurasi algoritma routingnya dengan simulasi pengiriman data antar komputer di belakang router. Jadi sebelum masuk lebih lanjut tentang video tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih algoritma routing BGP itu. Jadi eh, apa itu BGP? BGP atau biasa disebut dengan Border Gateway Protocol merupakan salah satu jenis routing protokol yang digunakan untuk koneksi antar autonomous system atau AS. Dan salah satu jenis routing protokol yang banyak digunakan di ISP besar yaitu Telkomsel ataupun perbankan. BGP juga termasuk dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol atau AGP. Dengan adanya AGP ini, router dapat melakukan pertukaran rute dari dan keluar jaringan lokal autonomous system AS. BGP juga mempunyai skalabilitas yang tinggi karena dapat melayani pertukaran routing pada beberapa organisasi besar. Oleh karena itu, BGP dikenal dengan routing protokol yang sangat rumit dan kompleks. Nah, untuk memahaminya secara mendalam lagi, kita akan langsung mempraktekannya dalam topologi jaringannya. Di sini saya akan membuat topologi jaringannya dengan menggunakan dua router, lalu dua dua switch dan 4 PC. Kita rapikan menyambungkannya dengan kabel-kabel. Nah, setelah jadi, kurang lebihnya topologi jaringannya itu seperti berikut. Di mana di sini saya sudah menuliskan untuk IP untuk IP pada masing-masing ini benda ini di sampingnya ini agar lebih memudahkan, kayak bisa lihat langsung kalau ini aku membuat menggunakan membuat ya IP-nya tuh segini, ini juga. Jadi ini IP untuk PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, ataupun yang lainnya ini untuk IP tiap apa untuk pada routernya. Ini juga tuh. Dan seperti yang tadi kita sudah jelaskan di awal bahwa kan kelihatan bahwa BGP ini mempunyai nilai autonomous system untuk saling menukarkan jalannya rute ini. Jadi di sini saya memberikan nilai AS-nya 100 sama AS 100 untuk router 0 dan AS 200 untuk router 1. Ini teman-teman sekalian tuh bebas yang menggunakan berapapun. Untuk IP-nya pun juga begitu. Yang penting bisa jelas terurut dan bisa untuk apa namanya bisa saling terkoneksi nantinya gitu. Ya, saya menggunakan AS 100, ini AS 200. Jadi kalau misal teman-teman memakai 1000 di sini 2000 pun boleh. Di sini 10 di sini 20 pun boleh gitu. Dan ini untuk IP antara rutenya ini semuanya. Lalu setelah itu kita lanjut untuk memberikan
IP configuration pada masing-masing PC ini. Ini kita mempunyai 4 PC, kita harus buat IP configuration-nya terlebih dahulu. Jadi biar untuk ngepingnya itu langsung satu kali, tidak perlu kita repot-repot lagi untuk apa ya, untuk mengetikkan secara manual. Jadi kayak langsung isi dari sininya terlebih dahulu. Jadi pas ngeping itu langsung. Tuh caranya itu kita klik ini 2 kali, lalu kita masuk ke menu desktop, lalu IP configuration. Jadi kan kita sudah memberikan IP-nya. Untuk PC 0 itu IP-nya IP address-nya adalah 192.168.10.2. Itu kita ketikkan dalam sini dan sebelum itu ini kita menggunakan yang statik ini. Ya, ketikkan untuk IP address-nya ya benar 192.168.10.2. Kita menggunakan subnet mask kelas C dan untuk default gateway-nya sendiri kita itu memakai IP dari router yang mengarah ke switch dan PC ini. Jadi kita mengambil yang 192.168.10.1. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut lagi ke PC 1, masuk ke desktop, IP configuration. Ini untuk IP address-nya jadi yang beda dengan yang ini. Karena ya sudah merupakan PC yang berbeda juga. 192.168.10.3 untuk subnet MAC kelas C. Lalu default gateway-nya juga sama halnya pada PC 0. Karena kan mereka dua PC yang sama dalam satu switch kan. Dan jalan arah dari routernya pun ke switch-nya sama ke PC-nya itu sama lewat ini juga, lewat dari IP yang itu. Jadi itu yang menjadi default gateway-nya. Yaitu 192.168.10.1. Kita close, lanjut ke PC 2. Kita lihat, sini udah beda lagi. Mana untuk IP configuration-nya, IP address-nya yaitu 192.168.20.2. Subnet masa kelas C dan default gateway-nya adalah seperti yang pada rute pertama, rute 0, kita mendapatkan default gateway-nya itu rute 1 ini. Yang ini, soalnya ini yang mengarah ke dua PC ini. Jadi ini yang menjadi default gateway-nya IP pada rute ini. Di 192.168.20.1. Oke, kita close, kita lanjut ke PC yang ketiga. Sama desktop, IP configuration, IP address-nya 192.168. Ini 20.3 dan untuk subnet masknya kelas C dan default gateway-nya itu 192.168.20.1 menggunakan default gateway yang sama. Close. Oke, sebentar saya cek ulang kembali. Ya. Nah, sudah seperti itu baru kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk tahap yang selanjutnya itu kita mulai dengan mengkonfigurasi algoritma routing BGP-nya. Nah, kita mulai saja dari router 0 dulu, lalu kita konfigurasi lagi ke konfigurasi algoritma BGP-nya ke router 1 juga. Nah, kita klik ini 2 kali. Pertama kan kita harus mengkonfigurasi routingnya dulu, lalu mengkonfigurasi routingnya sesuai dengan algoritma BGP-nya. Nah, itu ada dua cara untuk
dari config dulu, dari config atau tidak kita menggunakan CLI ini untuk konfigurasi awalnya dulu sebelum masuk ke konfigurasi algoritma BGP-nya. Jadi langsung kita tekan di sini saya memilih menggunakan langsung dari config-nya. Jadi kita langsung ke interface ini, lalu kita memilih Fast Ethernet 0/0. Kenapa kita memilih yang ini? Karena router arah router yang mengarah ke PC sama switch ini itu Fast Ethernet 0/0. Nih, oh, 0/0 kan. Jadi yang kita isi ya di situ tadi. Nah, untuk IP address-nya eh, su- eh, sudah kita klik Fast Ethernet 0/0-nya ini, kita jangan lupa untuk menghidupkan dulu port statusnya itu menjadi on. Kita klik di situ. Setelah itu, kita masukkan IP configuration-nya, mana IP address-nya ini adalah yang menjadi default gateway tadi yang kita udah masukkan pada PC-PC ini di sini. Itu adalah yang ini kan. IP yang sampingnya rute ini, IP-nya rute ini. IP-nya rute 0 itulah yang menjadi IP address-nya. Jadi, ketikkanlah 192.168.10.1 menggunakan subnet mask kelas C. Lalu, selanjutnya kita ke interface yang serial 2/0 ini. Soalnya serial 2/0 ini adalah eh, yang menghubungkan router 0 sama router 1 yang apa ini serial 2/0 ini dapat dari kabel ini. Jadi kayak kabel ini tuh namanya tuh serial DTE. Tuh, dia 2/0 kan. Ininya nih. Nih. Tuh, 2/0 itu juga 2/0. Ya, kita isilah itunya. Serialnya 2/0 dengan eh, hal yang sama kita lakukan yaitu perlu menggunakan terlebih dahulu. Lalu untuk IP address-nya serial 2/0 itu adalah yang ini. 10.10.10.1 itu yang menjadi IP-nya 1 dengan subnet mask kelas C kita ubah. Nah, udah karena ini sudah terisi juga pas Ethernet-nya tadi serial 2/0 ini juga sudah. Kita mulailah konfigurasi algoritma BGP-nya itu harus lewat CLI, tidak bisa dari config-nya. Jadi untuk konfigurasi biasa itu bisa dua cara, lewat dari CLI sama config. Nah, tapi kalau untuk konfigurasi algoritma BGP-nya itu tuh nggak bisa lewat config, jadi dia harus di CLI ini. Jadi kita ketikkan perintah keluar atau exit. Sebentar. Terus kita exit. Nah, kita mulailah router config algoritma BGP-nya. Itu dengan perintah router BGP 100. Kenapa di sini saya menuliskan 100? Karena kan ini router 0. Router 0 ini kita kan sudah kasih nilai AS-nya itu 100. Jadi sudah kita tulis itu 100. Nah, lalu kita enter. Nah, setelah enter itu, kita masukkan lagi perintah konfigurasi. Config-nya Nextboard. Nextboard. Nah, Nextboard itu eh, ke IP lawannya. Ini, lawannya router 0 yang mau ke sini itu apa? Jadi router 1. Router 1 kan, jadi Nextboard. Nextboard, kita masukkan IP yang ini. IP lawannya ini. IP-nya router 1 bahasannya. Jadi 10.10.10.2. Lalu perintah yang selanjutnya itu remote access 200. Kenapa 200? Ya karena kan kita emang mau ke sini tuh untuk koneksinya. Jadi kita tuh menggunakan nilai AS-nya yang ini. Misalnya kan lawannya router 0 kan yang ini ya, router 1.
Udahlah kita pakai yang tadi, yang 10.10.10.2 dari printer network, 10 IP menggunakan IP lawannya, lalu remote access dari lawannya juga, tuh 200. Jadi tuh kalau untuk yang sesuai pahamanku sih, dari router BGP ini untuk nilai AS-nya tiap kita konfigurasi tuh kayak ini sudah 100, itu tuh kita nggak boleh tulis 100 ya, otomatis pasti dia balik lagi ke sini kan. Kan kita ini niatnya menghubungkan agar terkoneksi semuanya saling bisa mengirimkan pesan antara sini ke sini gitu kan. Ya kita untuk penilaiannya ya kita ke 200 itu. Nilai AS 200 kan. Nah, kita klik lagi enter. Dah, kita konfigurasi lagi networknya. Di sini tuh konfigurasi networknya tuh dua kali. Network terhadap PC-nya ini yang dari switch ini dengan network IP, maksudnya network IP, network IP, network network dengan IP dari ini isinya ini yang ada di switch dan network IP yang terdapat pada router ini. Ya kan, kita tulislah itu network. Pertama itu yang ini, terhadap PC-nya ini. Jadi 192.168.10.0. Dah, lalu kita ke network selanjutnya yang network terhadap IP routernya. Untuk yang kedua itu. Nah, itu kita klik enter, terus kita ketikkan lagi perintah network 10.10.10.0 ini ya. Ini yang kita masukkan. Sudah setelah itu, selesai deh untuk konfigurasi BGP pada router 1. Nah, kita close. Langsung saja close. Setelah itu, kita masuk untuk konfigurasi pada router 1. Nah, kita melakukan yang sama. Pertama, kita konfigurasi dulu untuk ini. Versi tadi yang 00 sama serial 2 per 0-nya ini. Konfigurasi konfigurasi routernya dulu sebelum konfigurasi router algoritma BGP-nya. Pemahamanku seperti itu. Jadi kita langsung saja mengambil cara yang sama pada router 0. Kita klik ini versus internetnya 0 per 0. Kita hidupkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu yang menjadi default gateway-nya tadi juga. Yaitu ini untuk IP address-nya. 192.168.20.1. Lalu subnet mask kelasnya langsung ya udah kelas C itu kita masuk ke serial 20 ini. Itu sama juga serial 20 untuk sini. Kita masukkan IP address-nya yaitu yang ini. 10.10.10.2 dengan subnet masknya kita ganti di kelas C 255.255. Nah, pas. Lalu kita langsung masuk ke konfigurasi algoritma BGP-nya melewati dari CLI ini. Kita ketikkan perintah yang sama seperti pada router 0 itu. Kita buatlah itu dia. Tuh, perintah exit terlebih dahulu. X, lalu kita enter. Nah, router config. Kita akan router config. Router BGP 200. Seperti hal yang sama pada router 0 tadi. Ini kan kita router 1, jadi kita gunakan nilai AS yang 200 karena punyanya router 1 itu nilai AS-nya ya 200. Router BGP 200.
Setelah itu kita enter. Nah, masuklah router config router. Itu langsung mengetikkan perintah netboard dengan IP lawannya. IP lawannya itu dia mau kemana nih router satu mau dihubungkan kemana lagi ya otomatis karena kita cuma memakai dua router kan dia kembali lagi tuh router 0 ke satu satu pun sebaliknya satu ya ke 0 tuh jadi netboard kita ketikkan yang ini IP-nya router 0 itu 10.10.10.1 terus remote access 100 seperti yang saya jangan tadi, kalau dalam konfigurasi BGP itu tidak boleh saman. Waktu kita ketikkan AS-nya itu, jadi dia harus berbeda. Soalnya kan dia tuh mau koneksikan kan. Jadi ya harus saling hubung dong. Kayak router 0 ke satu satu ke 0. Gitu pun kalau misalnya kita mau kayak 3 router, 4 router. Tuh, sampai selanjutnya gitu. Lalu kita klik enter. Nah, pada saat kita sudah mengklik enter, maka ini akan terlihat bahwa ini dia up ya teman-teman. Di sudah up gitu, maksudnya sudah saling terkoneksi lah. Lalu kita lanjut ke konfigurasi networknya, yaitu menggunakan ini ya, network yang sama halnya pada rute 0, itu pada menggunakan rute pada IP untuk yang menghadap yang ke arah PC-nya dari switch itu 192.168.20.0 lalu ke network selanjutnya yaitu yang terhadap rutenya itu jadi 10.10.10.0 nah kita close itu sudah semua kita masuk ke tahap berikutnya yaitu kita akan mapping itu sama lain apakah semuanya sudah terkoneksi apa belum. Tapi sebelum itu kita tuh harus mengirim pesannya itu ngeping itu dari sini ke sini dulu. Jadi kayak soal itu kita manggil dulu. Baik, di sini kita lanjut ke langkah yang tadi sudah saya sebutkan ya awal. Kita akan ngeping atau mengirimkan pesan. Itu kita bisa dapat langsung cara cepatnya dari ini. Pencet yang kayak bentuk pesan ini. Kita klik, seperti yang saya ucapkan tadi, kita coba dulu dari router ke PC-nya, router ke PC-nya. Karena soalnya itu dipanggil dulu gitu loh. Kita mencet ini dari router ke PC-nya. Oke, successful. Oke, kita coba lagi ke PC satunya. Successful. Itu kita coba lagi untuk yang router 1 ke PC 2. Progress, failure. Nah, untuk yang awal tuh emang selalu kayak galau dulu. Kita coba lagi. 1, PC 2. Nah, serangannya successful di sini. Lalu kita coba lagi tukar router 1 dengan PC 3. Itu pasti gagal dulu. Tuh gagal lagi kan? Nah, kita coba ulang lagi. Emang gitu deh. Emang gitu ya teman-teman. Itu nanti successful. Oke. Oke, kita coba lagi PC ke PC gitu ya. Menggunakan PC kan antara PC ke PC. Ini dari PC 0, aku kirimkan ke PC 2. Nah, successful di topologi jaringan ini menggunakan algoritma BGP-nya berhasil. Terus dari PC 0 ke PC 3. Nah, successful juga. Kita coba lagi PC 1 ke PC 2. Successful juga. PC 1 ke PC 3. Successful juga. Terus antara sesama ininya ya, kayak dalam satu switch itu dalam satu router. PC 0 ke PC 1. Successful. Lalu PC 2 ke PC 3. PC 3 ke PC itu juga successful. Rutenya juga. Nih, kita coba. Ini, sini.
successful juga. Oke, kita langsung saja lanjut selanjutnya ke simulation. Kita bisa menekan dengan mengklik ini. Lalu show dan setelah itu kita klik ini dari sini. Kita mau mencoba ini untuk yang poin kedua ya. Simulasi pengiriman data antar komputer di belakang router. Untuk itu. Jadi ini kita coba untuk simulasinya. Klik ke sini. Oke, kita lihat. Kita jalankan. Nah, itu simulasinya. Nah, terlihat tuh successful, tapi ada kayak tanda centangnya seperti ini. Jadi, untuk simulasinya juga berhasil. Itu, kita coba lagi ke yang lain. Nah, delete lagi. Kita coba mengirimkan pesan dari PC 0 ke PC 2. Kita lihat bagaimana simulasinya. Dan successful ini bisa dilihat dari sininya, ini status di sininya successful. Dan yang tadi pun ada centang-centangnya sama. Tuh, nah ada centang-centang ininya kan. Dah, jadi selesai, semuanya successful, semuanya berhasil. Jadi topologi jaringannya berhasil dengan algoritma BGP yang kita terapkan. Saya tutup video tutorial saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.